Aku segera ke sana. Desta dengan dingin sudah berkata, menutup telepon dengan cepat. Saat dia bersiap untuk pergi, tiba-tiba Gumiwang berteriak. Apa yang kamu lakukan? Pertandingan belum berakhir. Desta mengerutkan kening, aku sudah mencetak 2 gol, aku juga sudah mencegat kamu 2 bola, hasilnya sudah lama terungkap, apakah bola ketiga masih berguna? Ekspresi Gumiwang tegang, mulutnya terbuka tetapi tidak bisa mengeluarkan kata-kata. Hasilnya memang sudah terungkap, bahkan jika dia mencetak gol di bola terakhir atau mencegat bola Desta, skornya juga 2-1, dia juga tetap kalah. Tapi membiarkan Desta pergi begitu saja, hatinya tidak rela. Peraturan adalah tetap peraturan, permainan belum selesai, kamu tidak boleh pergi, Gumiwang berteriak dengan leher lurus ke atas. Hati Desta kesal. Dia sekarang ada masalah yang mendesak untuk diatasi. Bagaimana mungkin masih ada niat untuk bersama bocah itu bermain permainan? Dia membanting tangan dengan keras, bola basket langsung terbang keluar, suara letusan itu langsung membuat papan belakang pecah. Bola basket melambung dengan tepat jatuh ke dalam keranjang. Pada saat itu, seluruh aula basket menjadi sunyi, semua orang memandang Desta dengan tatapan aneh. Gumiwang berdiri di sana. Seluruh orang menjadi bodoh, dia membuka mulut, ingin mengatakan sesuatu tetapi tidak bisa mengatakan apa-apa, hanya dengan mata kepala sendiri melihat Desta pergi begitu saja. Gudang di belakang aula basket. Kulit wajah Vero yang putih pucat menciut, pandangannya penuh dengan ketakutan dan kegelisahan. Sedangkan Vina dan Andre, di satu sisi mengikat orang dengan tali, dan mulutnya dimasukkan sepotong kain bau asam. Saat ini, Vero terus meraung. Berjuang dengan marah, kepala Andre dibacok oleh seseorang, darah segar merah mengalir di dahinya, mengenai seluruh wajahnya, itu terlihat sama menakutkannya dengan hantu kelaparan. Dan di samping keduanya, berdiri seorang laki-laki dengan wajah tanpa ekspresi. Suara langkah kaki terdengar, Desta berlari masuk dari luar. Kak Desta, pria itu melihat Desta, segera melangkah maju. Desta menatapnya dengan perasaan terima kasih, dengan segera mendatangi Vero, memeluk gadis itu dengan erat-erat. Sejak terakhir kali Vero diculik, Desta sudah waspada terhadap kelakuan dan rasa tidak tahu malu keluarga Chen. Jadi setelah menaklukkan Gayus, dia mencari Gayus untuk meminta seorang bawahan yang bisa diandalkan, agar melindungi Vero secara diam-diam. Vero pergi meninggalkan pertunjukan, saat ditipu oleh Vina untuk ke gudang, pengawal sudah diam-diam mengikutinya. Di saat Andre ingin menyerang Vero, pengawal keluar untuk mencegah, mengalahkan pasangan bajingan Andre dan Vina ini, dan menggunakan tali mengikat mereka, lalu menelepon Desta untuk melaporkan situasi. Kak Desta. Kali ini, Vero akhirnya sadar dari ketakutan, dia memeluk Desta dengan erat, menangis dengan kencang, seperti ingin melampiaskan semua keluhan dan ketakutan dalam hatinya. Melihat wajah wanita itu pucat, kehilangan tatapannya, Desta hanya merasakan amarah hebat membakar hatinya. Keluarga Chen pantas mati. Vina pantas mati. Hanya saja memberikan mereka waktu untuk bersantai sebelum mereka mati, mereka malah membalikan percikan itu. Jika bukan karena dia dari awal sudah mengaturkan seorang pengawal. Sangat sulit dibayangkan bagaimana akhir dari kejadian hari ini, jika Vero benar-benar diperkosa oleh Andre, berdasarkan kepribadian Vero yang kuat, dia pasti akan mencoba bunuh diri. Begitu terpikirkan kemungkinan kehilangan Vero. Tiba-tiba Desta merasa sangat sulit bernafas, ada amarah yang tidak terkatakan dalam dadanya, pikirannya berputar, seperti ingin meledak keluar dari tubuhnya. Desta, kamu orang rendahan, cepat lepaskan kami. Tiba-tiba, Vina memuntahkan kain dari mulutnya, dia berkali-kali berteriak berturut-turut dengan sangat marah memarahi. Ingin aku melepaskanmu? Desta menyeringai, menunjukkan senyuman yang dingin dan menakutkan. Jika tidak, kamu orang yang tidak berguna masih berani bermain penculikan? Vina benar-benar tidak menyadari perubahan dalam senyum Desta. Masih tetap mengejek. Meskipun aku tidak tahu di mana kamu mencari seorang pria yang bodoh yang ingin mendengarkanmu. Tetapi kamu hanya memiliki sedikit kemampuan itu, coba saja jika kamu berani menyentuh aku dan Andre. Plak. Baru saja suara Vina terdengar, Desta sudah melangkah maju, menamparkan wajahnya dengan keras. Segera, gudang tiba-tiba menjadi sunyi.
Wajah Vina penuh dengan rasa tidak percaya. Sejak dia mengenal Desta hingga sekarang, bagaimanapun dia memarahi Desta, Desta sama sekali tidak pernah benar-benar marah. Kali ini, Desta menamparnya dengan sangat keras. "Desta, kamu..." Mata Vina membesar, baru saja ingin berbicara, tamparan kedua Desta jatuh dengan keras di wajahnya yang lain. "Aku sudah menyentuh kamu, lalu bagaimana?" Desta menyeringai, menatap Vina dengan mata yang dingin. Aku ingin kamu mati, aku ingin kalian semuanya pergi mati." Vina marah seperti ingin meledak, berjuang mati-matian untuk melawan, tapi diikat oleh pengawal itu dengan tali, tidak peduli bagaimanapun dia berusaha tetap saja sia-sia. Desta tertawa, berkata, "Tenang saja, semuanya akan seperti yang kamu inginkan, tetapi orang yang mati bukan kami, tapi kamu." Setelah mengatakan itu, Desta langsung mengendong Vero bersiap untuk pergi. Saat berjalan hingga pintu gudang, dia membalikan kepala memandang pengawal itu, dengan suara yang dalam berkata, "Panggilkan beberapa saudara datang, dan urus dulu kedua itu." Mau diurus sampai bagaimana?" Pengawal bertanya. Ada sentuhan dingin terlintas di kedua mata Desta, berkata, "Apa yang ingin mereka lakukan pada Vero, maka lakukan itu padanya, biarkan mereka merasakan rencana mereka sendiri." "Aku sudah mengerti." Pengawal itu menarik napas dalam-dalam, di wajahnya menunjukkan ekspresi yang gembira. Tentu saja, terlepas dari bentuk tubuh atau penampilan Vina adalah wanita cantik di sekolah, jika bisa dengannya melakukan sesuatu, itu pasti seperti pengalaman dari bermimpi. Desta tidak peduli dengan situasi di belakang, mengendong Vero pergi meninggalkan tempat itu. Sekarang umpan sudah hampir habis. Untuk menutup jaring juga bukan tidak mungkin, awalnya ingin menunggu sebentar, tetapi hari ini setelah terjadi kejadian seperti ini, dia tidak ingin lagi menunggu semenit pun. Malam itu, rumah leluhur keluarga Chen terang benderang. Pemimpin keluarga Chen membawa tongkat dengan wajah suram duduk di kursi mahal. Lingkungan sekitarnya juga dipenuhi dengan anak-anak dari keluarga Chen, seolah-olah mendapat perintah dari pemimpin, dengan terburu-buru datang. Di hadapannya, Vina berlutut dengan pakaian yang robek, menangis sepanjang waktu tanpa henti. Di tubuhnya masih ada tertinggal bercak warna kehijauan dan ungu, masih ada kekerasan yang tidak diketahui, masih ada beberapa lebam yang tidak diketahui, membuat orang berimajinasi sendiri. Wulan dan Gito berdiri di kedua sisi, ekspresi wajah mereka juga sama buruk. "Vina, Desta si bocah itu, benar mengatakan begitu?" Pemimpin keluarga Chen dengan suara serak bertanya. "Benar nenek." Vina mengangkat kepala, menangis dan berkata, "Saat pertandingan aku hanya memberikan semangat kepada orang lain. Desta sudah memarahiku. Memarahi hingga sangat buruk, kemudian menyuruh Vero menipuku untuk ke gudang. Di sana ada beberapa orang yang sudah diaturnya dengan baik, mereka menangkap aku dan Andre, kemudian lalu." Kata-kata selanjutnya, Vina tidak lanjut berbicara, tetapi anggota keluarga Chen yang hadir sudah tahu. Andre sekarang masih terbaring di rumah sakit. Dikatakan bahwa tempat itu robek parah, kelak akan sulit untuk pergi ke toilet, benar-benar tidak tahu dari mana Desta si bocah itu mencari banyak pria gay, ini juga terlalu kejam. Sedangkan untuk Vina, akhirnya juga tidak terlalu baik. Tubuhnya telah diperkosa oleh beberapa pria secara bergantian, sekarang jejak yang ada di tubuhnya itu ditinggalkan oleh orang-orang itu. Binatang jahat, binatang jahat. Berani-beraninya, pemimpin keluarga Chen menggunakan tongkat menyentuh tanah, dengan emosi memaki. Pandangan dia berbalik mengarah ke Wendy, dengan suara dingin berkata, "Wendy, luka yang ada di tubuhmu, sepertinya juga disebabkan oleh Desta kan?" Sebelumnya luka Wendy, meskipun dipukul oleh orangnya Gaius, tetapi kebenaran tidak boleh diungkapkan, jadi dia menfitnah Desta mencari orang untuk melakukan itu. Tetapi saat itu pemimpin keluarga Chen masih terobsesi dengan perkembangan pesat keluarga Chen. Tidak ingin membuat banyak masalah, meminta Wendy agar bersabar dulu, tetapi tidak disangka baru lewat beberapa waktu, Vina juga sudah direncanakan oleh Desta. Desta ini, apakah dia mengira keluarga Chen tidak memiliki temperamen? Kita tidak boleh melepaskan binatang itu, Gito di sisi lain sakit hati memaki. Anak perempuan dinodai, baik reputasi ataupun tubuhnya, semuanya sudah tidak bersih lagi.
Sekarang Andre sendirian di rumah sakit. Saat dia keluar dari rumah sakit, apakah dia masih berani mengingat apa yang terjadi saat itu? Apakah masih bisa menerima Vina yang sudah tidak bersih lagi? Tenang saja. Wajah pemimpin itu tampak cemberut dengan dingin berkata, meskipun keluarga Chen beberapa waktu ini sangat sibuk dengan pengembangan bisnis, tetapi aku tidak lupa memiliki hubungan yang kuat dan baik dalam jalan itu. Bagaimanapun kami dalam berbisnis, tetap juga akan menghubungi orang-orang itu, daripada nanti saat membutuhkan harus memohon kepada mereka, lebih baik menjadi teman dahulu. Inilah yang disebut banyak teman banyak jalan, pengorbanan selama beberapa waktu ini, sudah tiba waktunya untuk meminta mereka membalasnya. Mendengar perkataan itu, Gito dan Wulan kedua pasangan itu, ekspresi wajah mereka terlihat sedikit baik. Dan Vina yang masih merangkak di lantai, matanya penuh dengan dendam. Saat perjalanan pulang, Gito diam-diam mengendarai mobil dengan suara yang berat berkata, Mama dari putriku, masalah ini menurutmu harus bagaimana? Berikutnya Andre mereka, apakah masih menginginkan Vina putri kita? Mereka berani? Wulan melototinya dengan marah berkata, mereka mengeluhkan keperawanan putri kita, aku masih merasa putra mereka ceroboh, juga salah si Andre, bahkan tunangannya pun tidak bisa dilindungi, kamu katakan apa gunanya dia? Desta itu hanya sebuah sampah, dia bahkan diperlakukan dengan sangat menyedihkan oleh seorang sampah, bukankah jika begitu bahkan Andre lebih rendah dari sampah? Gito menghela nafas, tidak mengatakan apa-apa. Vina berkata dengan santai, Ma, kamu jangan marah lagi. Pada saat itu, Andre benar-benar tidak bisa berbuat banyak, tetapi semua ini adalah salah Desta, dia yang membuatku hingga menjadi seperti ini. Saat mengatakan kata-kata itu, Vina sama sekali tidak terpikirkan, jika bukan karena dari awal dia yang ingin melawan Vero, bagaimana Desta bisa marah dan menyerang balik? Hari kedua pagi hari, pemimpin keluarga Chen menelepon berkali-kali. Terakhir kali dia menelpon Gito sekeluarga, memintanya pergi menghadiri sebuah pesta makan. Orang-orang yang hadir dalam pesta itu semua adalah orang yang dicari untuk membantu mereka. Asalkan orang-orang itu ingin membantu, meskipun Desta memiliki sandaran di baliknya, pada akhirnya juga akan dengan patuh menundukkan kepala. Lantai 2 paviliun gedung Kohaku Aula Kohaku. Pemimpin keluarga Chen dan Gito sekeluarga dari awal sudah duduk. Kali ini, pintu kotak didorong terbuka, beberapa pria muda yang berpakaian buruk masuk dari luar, di belakang mereka masih diikuti seorang wajah yang tenang, pria yang luar biasa. Jika Desta ada di sana, pasti bisa mengenalinya, ini adalah Madok, orang yang memiliki hubungan dengan dia dulu. Tuan Besar Matt. Saat bertemu dengan Madok, pemimpin keluarga Chen langsung berdiri dan menyambutnya. Madok juga santun berkata, Pemimpin keluarga Chen, silahkan duduk, kamu adalah senior, bagaimana bisa membuat kamu menyambut secara langsung, bukankah ini tidak pantas untukku? Dulu keluarga Chen masih tidak bisa masuk ke dalam mata Madok, tetapi keluarga Chen yang sekarang, sudah memiliki hak tertentu untuk berbicara, masih layak untuk berteman dengan Madok. Hari ini tiba-tiba mengundang bos Madok datang ke pesta. Tentu saja sangat tidak sopan, tapi aku nenek tua tahu jika Tuan Besar Matt selalu berpikiran terbuka, jadi aku juga tidak bertele-tele lagi, langsung mengatakan intinya saja. Pemimpin keluarga Chen bertepuk tangan, para pelayan yang sudah menunggu di luar masuk satu persatu, meletakkan anggur dan piring di atas meja. Setelah itu, dia meminta Vina menceritakan perkembangan kejadian itu. Tentu saja, Vina tidak akan melepaskan kesempatan yang begitu bagus dengan cepat menambahkan minyak dan cuka, dan merekayasa hal-hal sampai menjadi tidak sama. Setelah Madok selesai mendengar, tiba-tiba menepuk meja, dengan marah berkata, awalnya aku berpikir Desta orang itu bisa berteman, masih beberapa kali membantunya, sekarang setelah dipikirkan ternyata sudah salah menilai orang. Sangat tidak terduga, dia bisa saja melakukan hal yang tak tahu malu seperti itu. Nona Vina adalah mantan tunangannya. Bagaimana dia tega melakukan itu? Tanda seru. Masih ada lagi seorang yang bernama Vero, bahkan dia berani mengoda kakak iparnya, benar-benar tidak tahu malu, dia pantas dibenci oleh semua orang. Sikap Madok begitu keras, selain karena sekarang dia memiliki hubungan yang baik dengan pemimpin keluarga Chen, alasan lainnya adalah dia dan Desta memang tidak cocok. Terutama dulu karena Desta menyebabkan runtuhnya kerjasama dia dengan grup Diamond Bling, membuat Madok sangat emosi. Untuk alasan ini,
Dia pernah diam-diam menemukan seseorang untuk berurusan dengan Desta. Tetapi keterampilan Desta tidak sederhana, orang-orang yang ia kirim tidak hanya gagal menyelesaikannya, tetapi juga sangat menderita. Sejak saat itu, dia berhenti sejenak, setelah bersiap menyelidiki Desta dengan saksama, baru memutuskan untuk menghadapinya. Tetapi, Madok sedang minum alkohol, keningnya sedikit mengerut berkata, "Aku ingat Desta hanyalah seorang menantu lelaki yang diusir dari keluargamu. Bahkan jika dia memenangkan lotre dan memiliki uang, juga tidak mungkin menemukan banyak orang untuk menjual hidup kepadanya. Apakah dia memiliki latar belakang yang lain?" Tuan Besar Matt, bocah itu dari awal hingga akhir hanyalah sebuah sampah, bagaimana bisa dia memiliki latar belakang yang lain? Orang-orang itu pasti disewa olehnya. Vina buru-buru berkata. Mendengar perkataan itu, Madok tidak langsung mengungkapkan, hanya tersenyum sambil menghabiskan segelas alkoholnya. Dia bukan orang bodoh, jika Desta benar-benar hanya seorang sampah, bahkan keluarga Chen tidak bisa melawannya, sampai harus mencarinya untuk bertindak. Gito sekeluarga melihat ekspresi Madok ini, tiba-tiba hati mereka menjadi dingin. Apakah Madok tidak bersedia membantu mereka bertindak? Ketika mereka bersiap untuk berbicara, Madok menepuk perutnya dan berkata pada dirinya sendiri, "Kamu makan dulu, aku pergi ke toilet." Setelah minum terlalu banyak, perutku menjadi bereaksi. Selesai berkata, Madok terburu-buru keluar dari pintu, berjalan menuju kamar mandi. Vina yang duduk di tempat itu terdiam, matanya tiba-tiba melirik, dia sedikit tersenyum, berkata kepada orang-orang yang duduk di sana, "Maaf, aku keluar sebentar untuk menelepon." Kemudian dia segera meninggalkan ruang utama, tetapi dia sama sekali tidak memegang ponsel untuk bertelepon, sebaliknya dia berjalan langsung ke arah kamar mandi pria.